Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi topik 2 ruang kolaborasi tentang Understanding by Design, atau bisa disingkat dengan UBD, sebagai kerangka kerja kurikulum dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Ismail. Selanjutnya teman-teman saya, Nur Hasanah, Hayatun Ningsi, Cynthia Rahmawati, dan Esti Pahlupi Yurinda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan dari Understanding by Design. Menurut Wiggins, dalam overview of UPD and the Design Template, tahap pertama dari Understanding by Design atau UBD ini adalah identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap ini berfokus pada identifikasi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa pada akhir pembelajaran. Hal yang paling mendasar dari tahap ini adalah fokus pada ide-ide yang besar atau big ideas. Big ideas adalah konsep-konsep penting yang mendasari suatu disiplin ilmu. Dengan fokus pada big ideas, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam bagi siswa. Ya, saya Siva Lupirida akan menjelaskan tentang elemen-elemen yang terdapat dalam tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama, tujuan utama. Guru menentukan tujuan atau ide yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan utama haruslah jelas, spesifik, dan dapat diukur. Yang kedua, pertanyaan penting. Guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Pertanyaan penting haruslah terbuka, menantang, dan relevan dengan tujuan utama. Yang ketiga, pemahaman. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Pemahaman haruslah spesifik, dapat diukur, dan dapat ditransfer ke situasi lain. Nah, selanjutnya pada tahap identifikasi hasil yang diinginkan merupakan tahap yang paling penting dalam UBD. Tahap ini menentukan arah pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan secara jelas dan spesifik, guru dapat merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang cara untuk menerapkan identifikasi hasil yang diinginkan dengan efektif. Yang pertama yaitu fokus pada big idea. Artinya, big idea yang disampaikan harus memiliki hubungan antara materi pembelajaran dengan hal yang akrab dengan kehidupan peserta didik atau hal yang aktual, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, menentukan kriteria keberhasilan yang dapat diukur. Dan yang keempat, yaitu mendorong peserta didik untuk terlibat dalam proses identifikasi hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap 1, hasil yang diinginkan. Contohnya, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar seperti segitiga, segi empat, segi banyak, ataupun lingkaran. Nah, mereka dapat menyusun dan mengurai suatu bangun datar. Yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai. Contohnya yaitu peserta didik dapat menganalisa nama dan jumlah sisi-sisi bangun datar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa bentuk-bentuk bangun datarnya dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa dan mendesain bentuk karya 2 dimensi dari sekumpulan bentuk bangun datar secara kreatif. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pemahaman yang diharapkan. 1. Yaitu siswa dapat menjelaskan bahwa bangun datar persegi memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kemudian siswa dapat menjelaskan bahwa bangun datar segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut.
Kemudian siswa dapat menjelaskan bahwa bangun datar lingkaran tidak memiliki sisi dan tidak memiliki sudut. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi bentuk bangun datar persegi, segitiga, dan lingkaran. Dan siswa dapat membedakan bentuk bangun datar persegi, segitiga, dan lingkaran. Siswa dapat membuat karya 2 dimensi yang menggunakan berbagai bentuk bangun datar. Dan siswa dapat membuat karya 2 dimensi yang memiliki bentuk yang unik dan menarik. Kemudian beberapa pertanyaan penting yang dapat diberikan kepada siswa untuk melatih pemahaman mereka, yaitu contohnya 1. Apakah ada hubungan antara nama dan jumlah sisi bangun datar? Jika ada, bagaimana hubungan tersebut? Apakah ada bangun datar yang memiliki jumlah yang tidak biasa? Apakah semua bangun datar memiliki bentuk yang sama? Jika tidak, apa saja perbedaan bentuk antar bangun datar? Bagaimana cara membedakan antar bangun datar persegi, segitiga, dan lingkaran? Bagaimana cara membuat karya 2 dimensi yang menggunakan berbagai bentuk bangun datar? Dan terakhir, apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain karya 2 dimensi dari sekumpulan bangun datar? Hal tersebut dapat memantik pemahaman siswa lebih mendalam. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya tentang pembelajaran tentang bangun datar. Pembelajaran tentang bangun datar dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang bentuk dan ruang, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Peserta didik juga dapat mengekspresikan kreativitas mereka, dan dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kunci tentang bangun datar, siswa dapat lebih memahami dunia di sekitar mereka dan menjadi pemikir yang lebih kritis dan kreatif. Jadi, menggunakan bangun datar, pembelajaran tentang bangun datar dapat membuat siswa lebih berpikir kritis dan kreatif. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.